Prabowo puji Jokowi. Di balik pujian Prabowo terhadap Jokowi, apakah Prabowo masih seperti yang dulu? Saya Saiful Zaman. Terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, yuk sama-sama diklik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Udah lama banget saya ngebahas tentang Prabowo. Saya ngomong kayak gini ya karena banyak yang nanya, "Bang, kok nggak pernah lagi bahas Prabowo? Kang, bahas Prabowo lagi dong." Dan banyak lagi lah pertanyaan dan pernyataan yang lebih kurang sama dengan yang barusan. Jadi sahabat semua, saya nggak bahas Prabowo karena saya ngerasa nggak ada yang perlu dibahas dari Prabowo. Menurut saya ya, sesimpel itu aja. Kalau misalnya menurut yang lain nggak gitu, ya nggak apa-apa. Udah biasa beda kan kita. Terus beberapa bulan lalu, hampir sekitar 2 bulan lebih, saya nggak upload video ke channel YouTube. Alasannya? Ya karena lagi nggak mau aja. Sesimpel itu juga. Jadi bukan karena ada yang mendanai. Tuduhan itu kan banyak mampir ke saya saat Pilpres tahun lalu. Saya posting video karena saya merasa ada yang harus saya sampaikan ke sahabat semua. Baik itu sifatnya keresahan, pertanyaan, atau bahkan peringatan yang biasanya ditujuin ke pemerintahan. Dan video yang diposting itu bentuk komunikasi kita. Apa yang saya sampaikan bisa benar, bisa salah, bisa bermakna, bisa enggak. Maka di kolom komentarlah kita berdiskusi. Dan buat teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin lebih intens lagi komunikasi dengan saya, bisa via Facebook, via akun Facebook dengan nama akun yang sama, Saiful Zaman. Yang pasti, saya sih feel free untuk menyampaikan apapun isi pikiran dan hati saya. Dan saya pun tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Nah, baru sekarang saya pengen ngobrolin lagi tentang Prabowo. Setelah kemarin kabarnya cukup viral dengan puja-pujinya ke Jokowi. Semoga rekan-rekan saya yang udah jadi pejabat dari kubunya Gerindra bisa ikut diskusi juga. Karena sekarang saya mau serang Prabowo. Kalau ke Prabowo mah aman sih, tenang. Mau ngomongin apapun tentang Prabowo, nggak akan ada konsekuensi negatif ke kitanya. Setidaknya itu berdasarkan pengalaman yang selama ini sudah terjadi. Gak ada tuh satupun para pemulih Prabowo yang diproses hukum. Beda sama pejabat lain yang dikit-dikit diproses hukum, dikit-dikit diproses hukum. Sekarang kita lihat bagaimana respon orang-orang, terutama para politikus terhadap puja-pujinya Prabowo ke Jokowi. Pengamat politik Maximus Ramses mengomentari pernyataan Prabowo yang meminta kader Gerindra untuk percaya kepada pemerintah merupakan bentuk komitmennya dalam bekerja di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Konsekuensi logis gitu kali ya maksudnya ya. Jadi sudah kelihatan seluruh hati dan jiwa raga Prabowo sudah kompak mendukung pemerintahan Jokowi. Selain itu, taklimat Prabowo ke kadernya ya karena kita juga tahu masih ada beberapa kader Gerindra yang sering mengkritik pedas pemerintahan. Di titik inilah Ramses melihat bahwa Prabowo mempunyai hasrat terselubung dari pujian yang sudah disampaikannya itu. Dan secara tidak langsung berkenaan dengan hasratnya juga yang masih ingin kembali bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Politik selalu punya warna setiap saat. Apalagi Prabowo masih ada peluang nyapres. Maka mau tak mau harus dengan sepenuh hati mendukung pemerintahan Jokowi. Termasuk Prabowo yakinkan pendukungnya yang masih banyak yang belum menerima hasil Pilpres kemarin. Begitu kata Ramses. Prabowo memuji Presiden Jokowi yang bekerja keras untuk kepentingan rakyat. Selama saya menjadi anggota kabinet beliau, saya bersaksi beliau terus berjuang demi kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Itu testimoni Prabowo. Prabowo menilai Jokowi adalah sosok yang tulus dalam memimpin bangsa. Kebijakannya selalu mengedepankan kepentingan rakyat kecil. Saya melihat dari dekat cara-cara pengambilan keputusan beliau dan selalu yang menjadi dasar pemikiran beliau adalah keselamatan rakyat yang paling miskin dan rakyat yang paling lemah. Begitu tegas Prabowo. Rocky Gerung yang selama ini nampak cukup dekat dengan Prabowo pun teriak bahaya. Rocky menilai pujian Prabowo menunjukkan Jokowi telah kewalahan dalam menangani virus COVID-19 sehingga membutuhkan semangat dan dorongan. Bayangin, kalau semua menterinya akhirnya memuji presiden, itu artinya memang presiden sudah kewalahan. Sehingga mesti dikasih energi baru, support energi baru. Itu kata Rocky Gerung. Selanjutnya ia juga menyinggung kasus meninggalnya sejumlah warga yang kelaparan akibat pandemi. Menurutnya, kasus tersebut sudah menjadi bukti bahwa pujian kepada Jokowi harusnya batal.
3 orang kemarin mati kelaparan, 1 di Serang, 1 di Prabu Muli atau Palembang, 1 lagi di mana itu? Itu langsung membatalkan pujian itu kan? Tapi kemudian ada keterangan, dia tidak meninggal kelaparan, tapi punya penyakit bawaan. Beda lagi, kalau menurut pengamat politik Deddy Kurniasyah yang menilai pujian Prabowo ke Jokowi adalah hal yang biasa aja. Tidak ada yang menarik dengan status Prabowo sebagai Menhan di Kabinet Indonesia Maju. Apalagi peluang Prabowo maju 2024 masih terbuka. Meski peluang untuk memenangkan Pilpres 2024 akan berat, karena banyak tokoh baru yang akan maju Pilpres. Yang lucu, respon dari Andi Arief yang disampaikannya lewat akun Twitter. Selama 12 jam saya menangis haru mendengar penjelasan Pak Prabowo soal Pak Jokowi. Air mata tumpah 7 liter. Begitu tulisnya di akun @andiarif. Kalau juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Handi Rizja menilai Prabowo saat ini sudah menjadi pribadi yang berbeda. Perubahan yang terjadi saat Prabowo resmi menjadi pembantu Presiden Jokowi. Pernyataan Pak Prabowo jadi kehilangan makna pada kondisi saat ini. Dan dia menyarankan agar Prabowo tetap bisa seia sekata dengan pemimpinnya. Hindari kontroversi atau blunder yang sering terjadi di lingkaran istana sendiri, sehingga bisa benar-benar fokus dalam penanganan COVID-19. Ditambahkan lagi oleh Presiden PKS Sohibul Iman yang minta Presiden Joko Widodo untuk mengabaikan bisikan dari para penjilat atau pembantunya yang memiliki kepentingan bisnis atau ambisi politik di tengah wabah pandemi virus corona atau COVID-19. Menurutnya, Jokowi tidak boleh mendengarkan masukan dari orang-orang yang mau bersikap seperti asal Bapak senang. Jangan salah pilih penasehat di lingkaran Bapak. Salah ambil kebijakan, nasib 260 juta warga Indonesia dipertaruhkan. Keras. Lebih keras lagi tanggapan dari Rahlan Nasidik yang menilai apa yang dilakukan Prabowo bukan untuk meraih simpati publik untuk percaya kepada Jokowi. Namun sebenarnya ia sedang berusaha memulihkan kepercayaan publik kepada dirinya sendiri. Nah loh, begitulah kebijakan politik selalu bisa memiliki arti ganda. Tapi opini saya pribadi tentang Prabowo, nampaknya beliau sedang berhitung, sedang mengkalkulasi kekuatan, dan sedang cek ombak dengan memuji Jokowi. Lagi ngukur seberapa besar kekuatan pendukung beliau di luar partainya hari ini. Maju atau enggak Prabowo di 2024, salah satu pondasi dasarnya ditentukan oleh gelombang besar rakyat hari ini. Rakyat yang menyikapi peran dan fungsi pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Akan bertiup ke arah mana mata anginnya. Kesanalah partai harus berlabuh, meraih simpati rakyat. Karena pujian itu memang lebih terasa seperti kalimat motivasi untuk menumbuhkan kembali semangat juang. Kalau memuji kan harus jelas ya. Pujian itu atas dasar apa? Atas prestasi apa? Karena justru di saat yang sama, rame-rame kepala daerah kritik perintah Jokowi dan menganggap aturan yang gak jelas. Para kepala daerah penyangga DKI Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi sepakat memperpanjang masa penerapan pembatasan sosial berskala besar selama 14 hari ke depan. Terhitung sejak habisnya pemberlakuan tahap 1 yaitu 28 April. Sepakat untuk memperpanjang PSBB dengan mengusulkan waktu pelaksanaan yang sama dan serentak agar memudahkan monitoring dan evaluasi, kata Bupati Bogor Ade Yasin usai rapat bersama Wali Kota Bogor Dedi Arahib, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Bupati Bekasi di Pendopo Bupati Bogor Cibinong Ahad kemarin. Menurut dia, 5 kepala daerah Bodebek akan menyurati Presiden Jokowi terkait kebijakan PSBB agar berjalan lebih baik. Hal itu penerapan PSBB di Bodebek yang sudah berjalan sejak 15 April 2020 dinilai kurang efektif.